Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang soal-soal ujian nasional yang biasanya dikeluarkan dalam soal PPDB, SMA maupun MA. Kali ini kita akan membahas bab tentang color atau tentang asas black. Ini sering banget ya. Jadi langsung saja kita jelaskan bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan color dan asas black seperti ini. Oke, soal yang pertama. Sebanyak 75 gram air suhunya 20 derajat Celcius dicampurkan dengan 50 gram air yang suhunya tidak diketahui. Jika suhu akhir campuran di 40 derajat Celcius, maka suhu mula-mulanya berapa? Pertama, untuk mengerjakan soal seperti ini kita bikin diagramnya dulu ya. Karena dia fasenya sama-sama di air, kita hanya perlu membuat garis lurus saja dengan suhu awalnya. Ini kan di suhu yang dingin ini ya, ini 20 derajat Celcius. Kemudian setimbangnya di suhu 40 derajat Celcius. Suhu air yang panas kita nggak tahu. Ini yang akan kita cari. Ini kita tuliskan X ya. Kemudian yang 20 derajat Celcius dia punya massa 75 gram. Kemudian yang ini massanya 50 gram. Karena dia sama-sama air awalnya, maka fasenya tetap tidak ada perubahan fase. Maka langsung aja kalornya kalor lepas ya, sama dengan kalor terima ya. Rumusnya kalor sama dengan massa, kalor jenis, perubahan suhu, sama ya, ini massa, kemudian kalor jenis sama perubahan suhu. Karena dia sama-sama air, otomatis kalor jenisnya sama. Ini ya. Kemudian masalahnya di bagian delta T-nya. Delta T itu kita ngambilnya nggak boleh negatif, sehingga untuk yang melepaskan kalor, si X ini, delta T-nya nanti kita masukinnya, ya, dia turun ke sini. X min 40 di sini. Kemudian untuk yang menyerap kalor, nanti delta T-nya yang kita masukin, ya, jangan menerima kalor sehingga suhunya naik. Yang kita masukin 40 min 20. Jadi tetap suhu yang tinggi kita kurangi suhu yang rendah. Sehingga ketemunya delta T-nya yang di sini 20 derajat Celcius. Oke. Kita masukkan yang lepasin kalor yang si 50 gram. 50 dalam kurung X yang kita cari minus 40 sama dengan yang terima kalor si 75 kg. Delta T-nya ini 20. Langsung kita bisa coret ya, ini kita bagi 25, kita dapat 2. Kita bagi 25, kita dapat 3. Kemudian 2-nya kita selesaikan dengan 20, sisa 10 ini ya. Jadi X negatif 40 sama dengan 30, kita beri dengan ruas, X-nya sama dengan 70 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang bagian A ini. Oke, jangan lupa ya, kita bikin diagram kalornya dulu, biar ketahuan dia di mana posisinya. Kemudian soal berikutnya, 200 gram timah yang suhunya 80 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 72 gram air bersuhu 20 derajat Celcius. Jika kalor jenis timahnya 0,36, ini punya si timah, kemudian kalor jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius, maka besar suhu akhirnya berapa? Oke, perlu diperhatikan karena ini dalam gram, ya, ini kan kalor jenisnya dalam kalori per gram, ini kita biarkan dalam gram. Nanti kalau misalkan beda harus kita samain ya, ini gram nggak masalah. Oke, sama kita bikin diagram kalornya kayak tadi, jadi sama ya. Kemudian si ini di 80 derajat Celcius lebih tinggi ya, 80 derajat Celcius, ini 200 gram. Nanti kita cari suhu setimbangnya di sini, kita sebut sebagai TC, suhu campuran. Kita nggak tahu nilainya berapa. Sehingga ini delta T-nya nanti 80 minus TC campurannya. Sedangkan si air tadi 72 gram dengan suhu 20 derajat Celcius ya. Dia naik ya. Nanti ini TC min 20 karena TC lebih tinggi daripada 20 derajat Celcius. Karena ketika ada dua benda berbeda suhu kita campurkan, pasti suhu campurnya di tengah-tengah. Nggak mungkin di atasnya 80 atau di kurang dari 20 kan nggak mungkin. Maka langsung kita masukkan sama kayak tadi, dilepas sama dengan diterima. Oke, 200 MC delta T ya, sama MC delta T sama dengan MC delta T. Yang lepasin si timah, ini masanya 200. Untuk kalor jenisnya dia tadi 0,36. Biar enak ngitungnya kita tulis 36 per 100 ya, otomatis nanti bisa kita coret langsung di sini nanti. Delta T-nya dia tadi 80 minus TC suhu campurannya sama dengan massa si airnya 72, kemudian kalor jenis airnya dalam kalori nilainya 1, kemudian perubahan suhunya ini TC min 20. Jadi yang perlu diperhatikan mengambil angka deltanya ini nggak boleh kebalik. Oke, pertama ini 0 bisa kita coret. 36 kita kali 2 kan 72, ini sudah 72, otomatis ini habis semuanya. Ya,
tinggal 80 min TC sama dengan, ini kan kalikan 1 tetap nggak berubah ya, TC min 20. Oke, TC nya kita pindahin ke kanan, 20 nya kita pindahin ke kiri, 80 ya kita tambahin 20 sama dengan TC tambahin TC. Kita lanjutkan di sebelah sini, nanti 100 sama dengan 2 TC, atau TC nya sama dengan 100 kita bagi 2 ya, hitungnya di 50 derajat Celcius. Berarti ini suhu campurannya di 50 derajat Celcius, yaitu jawabannya Ego. Oke, kita lanjutkan lagi di bagian ketiga. Ini agak lumayan sepertinya. Oh, datanya sangat banyak sekali ya. Sebuah laboratorium, sekelompok siswa melaksanakan percobaan tentang suhu dan kalor. Percobaan dilakukan dengan memasukkan es yang bersuhu minus 10 derajat Celcius ke dalam segelas air hangat yang suhunya 50 derajat Celcius. Massa es dan massa air hangat masing-masing 100 gram dan agaknya nggak enak ini, 190,48 gram. Setelah es dimasukkan ke dalam air hangat, campuran diaduk secara perlahan sampai mencapai kesetimbangan termal, di mana termometer menunjukkan suhu 0 derajat Celcius. Kemudian kalau jenis esnya pakai 2100, ini joule per kilogram ya. Ini ada kaki pangkat min 1, jadi joule per kilogram per derajat Celcius. Kalau jenis airnya 4200, joule per kilogram derajat Celcius ya. Kemudian kalau leburnya 336.000. Oke, angkanya agak lumayan gede. Karena kalor jenis yang dimasukkan dalam kilogram, maka nanti massa yang kita pakai juga harus dalam kilogram. Oke, kita selesaikan. Seperti biasa kita harus gambar dulu diagramnya dulu, diagram kalornya seperti ini. Ya, pertama si air tadi suhunya di 50 derajat Celcius, kemudian si es suhunya di minus 10 derajat Celcius, masing-masing. Oke, siapa ini? Massa esnya di 100 gram, massa esnya. Kemudian massa air hangatnya di 190,48 gram. Waduh, angkanya nggak enak ya. Oke, karena termometer suhu campurannya nanti menunjukkan angka di 0 derajat Celcius, berarti antara kalau nggak di sini, bisa juga di tengah, gitu ya. Jadi berarti kan nanti si air hangat akan melepaskan kalor, suhunya kan turun sampai 0. Kemudian kalau yang dilepaskan oleh si air hangat akan digunakan si es untuk menaikkan suhu naik sampai suhunya 0, kemudian digunakan untuk melebur. Nah, nanti kalau yang dilepaskan ini apabila sama dengan total kalor yang diperlukan es untuk mencair dan melebur, nanti berarti kesetimbangannya di sini. Jadi nanti kita cek dulu ya kesetimbangannya di mana. Nanti kita cari kalornya masing-masing. Kita sebut sebagai Q air di sini. Ini kita sebut sebagai kalornya es. Kemudian bagian ini kita sebut sebagai kalor lebur yang dibutuhkan. Nanti kita hitung. Kita nggak bisa langsung menggunakan asas grade di sini. Soalnya kita nggak tahu 0 derajat Celciusnya di sebelah mananya, kita nggak tahu. Oke, karena ini ada beberapa ketentuannya. Oke, kita cek. Yang bagian pertama kalornya si air ya sama dengan mc delta T, massa airnya tadi kan 190,48, berarti kita jadiin kilogram, kita bagi 1000, 1, 2, 3, 0,19048 mc delta T. Kalau jenis airnya 4200, kalikan delta T perubahan suhunya dari, kan di sini 0 derajat ya, 50 ke 0 ini nilainya 50 ya, ini sama dengan 40.000,8 joule nilainya. Kemudian kalornya es yang diperlukan untuk mencapai suhu 0 derajat Celcius, kita hitung juga mc delta T ya, masanya 0,1 karena ini 100 gram, 0,1 kilo. Kalikan C nya 2100 ya, kita kalikan delta T nya dari min 10 ke 0, ini nilainya 10, otomatis nilainya sama dengan 2100 joule. Kemudian yang ketiga kita cari juga untuk kalor leburnya ya, nilainya berapa kalor leburnya, berarti M kali L yang meleburkan si S, masanya 0,1, kita kalikan dengan 336.000 ya, ini sama dengan 33.600 joule. Kemudian kita hitung kalor yang dibutuhkan oleh es untuk melebur menjadi suhu di 0 derajat Celcius. Maka kita hitung kalor leburnya tambahin kalor esnya ya, 33.600 kita tambahkan dengan 2100, dapatnya nilainya 755.35.700. Ini kita lihat bahwasanya ternyata kalor yang diperlukan es untuk melebur menjadi suhu 0 derajat Celcius ini nilainya lebih kecil daripada kalor yang dilepaskan oleh si air.
kalor yang dilepaskan si air kan 40.000,8 ya, 40.000,8 Joule. Sedangkan kalornya yang dibutuhkan hanya 35.700. Artinya karena termometer menunjukkan angka suhu 0 derajat Celcius, dia ketimbangnya di sini. Ya. Dengan keterangan ada kalor yang hilang. Ini. Nah, hilangnya kemana? Ya, ke lingkungan. Jadi normalnya kalau ada perbedaan kalor itu pasti ada kalor yang hilang. Ya, biasanya di soal-soal itu dianggap kalornya tidak ada yang hilang. Ya. Tapi dalam hal ini ada yang hilang. Kenapa? Karena ini ketemunya di suhu 0 derajat Celcius. Kalau tidak ada kalor yang hilang, seharusnya dia airnya akan naik ya. Ya, gini. Nah, tidak ada es yang tersisa jelas, kemudian airnya ketemunya nanti ketimbangnya di sini. Karena masih ada sisa kalor yang dapat digunakan untuk menaikkan suhunya si es tadi. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah seluruh es telah mencair. Ini jawabannya yang bagian C. Kita lanjutkan di soal berikutnya. Es bermasa m gram bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air bermasa 340. Ini m gram 0 ke air 340 gram suhu 20 yang ditempatkan pada bejana khusus agar bejana tidak menyerap kalor ya. Kemudian semua es mencair dan kesetimbangan termal dicapai pada suhu 5 derajat Celcius. Maka massa esnya berapa? Jadi kalau kita gambarkan, gambarnya cuma gini aja. Seperti ini. Ini asal muasalnya si es, ya kita nggak tahu, m gram 0 derajat Celcius. Ya kemudian nanti ketimbangnya di sini di 5 derajat Celcius, ini di suhu 20 derajat Celcius, air yang punya massa 340 gram. Kita cek untuk kalori jenisnya dalam kalori gram ya, kalori gram. Maka kalori yang kita pakai nanti si es akan menerima kalor untuk melebur ini dan naik. Kemudian air hanya turun saja. Oke, kita hitung. Nah, kalau kita cari M berarti dibalik aja ya. Kalor terima sama dengan kalor lepas ya. Ini yang terima kan si S ya. Ini kan di sini M kalikan L untuk Q-nya ya. Ini MC delta T, ini juga MC delta T. Maka kalor lebur ditambah kalornya ini yang ketika S jadi air sama dengan kalornya airnya, air yang turun di sini. Maka ML tambah MC delta T dengan MC delta T. Ini massa yang kita cari, kita bedakan L, kita bedakan M ya. L-nya ini kalor leburnya di 80, tambah massa yang nggak tahu kita cari ya. C-nya di 1 ya, dalam kalori per gram di 1. Delta T-nya 0,5, ini di 5 derajat Celcius. Sama dengan massanya ini 340 dalam gram ya, misalnya dalam gram. Kemudian C-nya 1, delta T-nya dari 20 ke 5. Ini berarti di 15 derajat Celcius ya, kita kurangin. Ini di 15. Kita hitung berarti ada 80 M, kita jumlahkan dengan 5 M sama dengan 5100. Kemudian ini tambah ya, 85 M sama dengan 5100, maka M nya sama dengan 5100, kita bagi 85, hasilnya sama dengan 60 gram. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ada es dengan massa 20 gram bersuhu minus 5 dicampur dengan sejumlah air bersuhu 3, ini air ya, bersuhu 30 derajat Celcius, sehingga mencapai keadaan akhir berupa seluruhnya bersuhu 0 derajat Celcius. Apa ini? Kalori jenis es 0,5, kalori lebur 80, jenis air 1, massa air mula-mula. Oke. Sehingga mencapai keadaan akhir berupa seluruhnya bersuhu 0 derajat Celcius. Ini di mana dulu kondisinya? Berarti kan kalau kita gambarkan diagram grafiknya ya, kurvanya seperti ini ya. Seperti ini. Ini ada air, di sini air, nilainya 30 derajat Celcius, kemudian ini es ya, yang nilainya 200 gram dengan suhu minus 5 derajat Celcius. Nah, ini tergantung ya di mana 0 derajat Celciusnya. Sehingga mencapai keadaan akhir berupa, ini ada keterangannya, kita bikin berupa air ya. Berarti nanti ketemunya di sini. Yang si S-nya nanti dia suhunya ke 0, kemudian melebur, kemudian airnya dia melepaskan kalor sehingga suhunya di 0.
Maka kita bisa pakai menggunakan asas back ya. Kalau yang dilepasin ini yang air ya, Q air ya. Ini Q-nya es dan ini Q-nya lebur. Oke, Q air yang dilepaskan sama dengan yang diterima Q es-nya tambahin Q leburnya. MC delta T ya, masa air kita cari. M, C-nya ini 1. Delta T-nya 30 ke 0, kan di 0, nilainya di 30. Sama dengan QS MC delta T, M-nya 200. Ini itu kan dalam kalori per gram, sehingga kita berikan dalam gram, kita punya 200. Kemudian CS-nya ini 0,5. Delta T perubahan suhunya minus 5 ke 0, kita ambil positifnya ya, jadi tetap ambilnya harus 5. Tambahin ya, M-nya ini 200. Kita kalikan dengan kalau lebur S-nya ini 80. Berarti kita punya 30 M sama dengan ini 200, kita kalikan setengahkan 100 kali 5, ini 500. Tambahin dengan 8 kali 2, 16.000. Sehingga kita punya 30 M sama dengan ini ada 16.500, berarti masanya sama dengan 16.500 kita bagi 30. Ini kita coret nolnya. Hasilnya 550 dalam gram ya. Sehingga kalau kita bikin dalam kilogram 0,55 kilogram. Oh, ini ada jawabannya Eko. Jadi ternyata yang diminta ini 0 derajat Celciusnya berupa air semuanya ya. Kurang keterangannya. Kemudian kita lanjutkan di nomor berikutnya. Ada bejana gelas berisi 60 gram air yang suhunya 50 derajat Celcius dicampur dengan air yang suhunya 0 derajat Celcius sehingga suhu akhir campurannya di 20 derajat Celcius. Banyaknya air dengan suhu 0 derajat Celcius adalah berapa? Ditanyain banyaknya air. Kemudian berarti air mula-mula ya. Kalau airnya suhunya 0 derajat Celcius berarti kita langsung seperti ini. Ya, ini 0 derajat Celcius. Yang di atas ini 50 derajat Celcius, 60 gram ya. Suhu campurannya di angka 20 derajat Celcius. Oke, nanti di sini delta T-nya 50 kita kurangin 20 dapat 30 derajat Celcius ya. Yang bagian sini suhu delta T-nya 20 kurangin 0 nilainya 20 derajat Celcius. Karena sama-sama air kita ini mudah ya, kalau lepas kalau terima ya. Dilepas sama dengan kalau terima. Yang lepasin si 60 gram MC delta T ya. 60 kalikan CR-nya tulis CR saja, nanti sama ya. Dikalikan 30 delta T-nya sama dengan ini masa yang kita cari M, kemudian C kalikan 20. Ini bisa kita coret ya. Karena sama-sama air ya fasenya ya. Kemudian 20 kita bagi dengan 60 dapatnya 3 kalikan 30 dapatnya 90 sama dengan M. Oke, jadi masanya untuk air dengan suhu 0 derajat Celcius mula-mula nilainya adalah 90 gram ya, karena kita ngitungnya kan tadi dalam gram ya. Oke, soal berikutnya. Air sebanyak 60 gram bersuhu 90 derajat Celcius, ini air ya. Kalau jenis airnya 1 kalori per gram per derajat Celcius dicampur dengan 40 gram air sejenis bersuhu 25 derajat Celcius. Jika tidak ada faktor lain yang mempengaruhi proses ini, artinya nggak ada kalori yang nggak masuk dan tidak ada kalori yang hilang. Maka suhu air campuran, oke, kita cari TC. Lagi-lagi ini fasenya atau wujudnya sama-sama tetap di air sehingga tinggal garis lurus saja. Ini 60 gram di 90 derajat Celcius sama 40 gram di 25 derajat Celcius. Kita cari suhu campuran di tengah. Sekali lagi hati-hati ngambilnya jangan sampai negatif ya. Berarti ini delta T di sini yang lepasin kalor 90 minus TC, ini suhu campurannya ya, T campuran. Yang ini nanti TC-nya pasti lebih tinggi sehingga nilainya TC min 25. Langsung kita masukkan di rumus asas back ya. Kalau lepas ya, Q lepas sama dengan Q terima. Yang lepasin yang ini ya, di MC delta T 60. Ini sama-sama air, C-nya bisa kita coret nanti ya. C delta T-nya 90 min DC sama dengan yang menerima ini 40. Kemudian C-nya nanti bisa kita coret juga, DC min 25. C kita coret ya. Kita bagi 20 dapat 2, kita bagi 20 dapat 3. Sehingga kita kalikan air mancur ya, satu-satu itu. Kita punya 90 kita kalikan 3, 270 min 3 TC sama dengan 2 TC min ke sini 50. Kita pindahin ke kiri.
270 kita tambahin 50. Kita tulis dulu ya. Tambahin 50 sama dengan, ini ada 2 TC tambah 3 TC. Ini nilainya 320 sama dengan 5 TC. Sehingga suhu campurannya 320 kita bagi dengan 5. Hasilnya 64 derajat Celcius. Oke, jawabannya ada delta. Oke, satu lagi soal tentang asas Black-nya. Air bermasa 200 gram, suhu 30 dicampur dengan air mendidih 100 gram dan suhunya di 90 derajat Celcius. Kalau jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius, standar ya. Suhu air campuran pada saat kesetimbangan termal. Oke, lagi-lagi dia sama-sama di air. Sehingga kita gambarkan diagramnya biar enak. Ini di yang panas di 90 derajat Celcius 100 gram, yang didinginnya 30 derajat Celcius di 100 gram. Tuh, salah ini ya. Ini yang oh ini 200 ya. Ini 30 derajat Celcius 200 gram. Yang 100 gram ini 90 derajat Celcius. Oke, kita cari TC-nya sama kayak tadi. Ya. Ini suhu campurnya di sini, T campuran. Ini 90 min TC, yang ini TC min 30. Langsung ya MC delta T ya. Sehingga masanya 100 kalikan C, delta T-nya 90 min TC sama dengan yang menerima kalor 200 gram, kemudian C suhu campurannya di TC min 30. C nya kita coret, ini 100 nya kita coret ya, jadi 90 min TC sama dengan 2 TC min 60, kita pindah ke kiri, 90 tambahin 60 sama dengan 2 TC tambahin TC, yang ketemunya 150 sama dengan 3 TC, otomatis TC-nya sama dengan 150, kita bagi 3 ya, sama dengan di 50 derajat Celcius. Oke, jawabannya adalah C. Demikian pembahasan soal-soal tentang kalor, terutama tentang asas Black. Semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam mempersiapkan PPDB ketika SMA dan mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.